Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, balik lagi nih kita belajar fisika untuk bab yang kedua. Sebelumnya kita udah belajar tuh materi bab pertama mengenai objek IPA dan pengamatannya. Sekarang di bab yang kedua kita akan belajar mengenai zat dan karakteristiknya. Tujuan pembelajaran untuk materi ini apa sih Bu? Jadi tujuan pembelajaran kita ini adalah setelah mempelajari materi ini, anak-anak ibu itu mampu menggolongkan karakteristik materi atau zat, kemudian mampu membedakan apa itu unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian mampu menjelaskan berbagai macam metode pemisahan campuran. Dan yang keempat, anak-anak ibu itu mampu membedakan perbedaan antara sifat fisika dan sifat kimia suatu zat. Selanjutnya, anak-anak ibu mampu mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan yang terakhir, anak-anak ibu itu mampu melakukan beberapa percobaan sederhana untuk metode pemisahan campuran. Oke, materi yang akan kita bahas pertama di pertemuan kita kali ini itu mengenai zat dan wujudnya. Oke, zat dan wujudnya ini yang pertama itu mengenai massa jenis zat, kemudian wujud zat, dan partikel zat. Nah, untuk wujud zat, ternyata wujud suatu zat itu bisa mengalami perubahan. Apakah dia mengalami perubahan secara fisika maupun perubahan secara kimia. Untuk partikel zat itu kita akan mengamati bagaimana sih susunan dan gerak partikel suatu zat. Dan ada lagi mengenai gaya tarik antar partikel suatu zat. Oke, dari tadi kita ngomongin masalah zat, masalah materi. Apa sih sebenarnya zat atau materi itu? Nah, zat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Air itu punya massa enggak? Punya dong, ya kan? Menempati ruang atau enggak? Menempati. Kemudian Bu, kalau batu itu zat atau bukan? Zat. Kenapa? Karena batu juga memiliki massa dan menempati ruang. Begitu juga dengan semua benda-benda atau zat-zat lain yang berada di sekitar kalian. Oke, itu tadi definisi mengenai zat atau materi. Sekarang, apa sih Bu yang dimaksud dengan unsur, senyawa, dan campuran? Kita akan bahas satu persatu. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Nah, contohnya apa sih unsur? Kalau kalian pernah dengar istilah sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur, nah semua unsur yang ada dalam tabel tersebut itulah unsur-unsur yang terdapat di alam semesta kita ini. Kalau belum pernah lihat, kalian boleh search di Google tabel periodik unsur. Nanti keluar itu semua lambang-lambang unsur yang ada di alam semesta kita. Contohnya ada oksigen, ada karbon, ada magnesium, ada emas, perak, besi, aluminium, dan yang lainnya. Masih banyak lagi ya. Oke, kemudian senyawa. Senyawa itu apa? Kalau senyawa itu adalah zat tunggal yang terdiri dari beberapa unsur. Nah, contohnya apa? Karbon dioksida, ya kan? Rumus senyawanya CO2. Kemudian NaCl, itu nama lain dari senyawa garam. Kemudian H2SO4, ini adalah bentuk senyawa dari asam sulfat. Oke, kemudian yang terakhir nih campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak akan hilang sama sekali. Contohnya apa sih campuran? Misalnya air kita campur dengan gula menjadi larutan gula. Kemudian air yang kita campur dengan tepung itu menjadi campuran larutan tepung. Jadi kalau dia yang namanya campuran berarti dia adalah gabungan dari dua zat atau sekarang kita masuk ke topik wujud zat. Jadi zat memiliki 3 wujud. Untuk zat yang berwujud padat kita sebut zat padat. Zat yang wujudnya cair kita sebut zat cair. Dan zat yang wujudnya gas kita sebut gas. Oke, apa ciri-ciri zat padat? Yang pertama bentuknya tetap, kedua volumenya tetap, ketiga massanya tetap. Contohnya maksudnya gimana Bu? Ini misalnya ada batu yang kecil itu misalnya massanya itu hanya 10 gram. Kita pindahkan ke wadah yang lebih besar,
dia tetap masanya 10 gram, tidak akan bertambah besar dan tidak akan bertambah banyak. Kemudian volume, misalnya volume batu tadi itu 100 cm kubik, ya walaupun kita pindahkan ke wadah yang lebih besar, misalnya berbentuk kubus besar, dia tidak akan berubah menjadi bentuk kubus yang besar tadi, dan volumenya tidak akan bertambah banyak, tetap akan 100 cm kubik, gitu ya. Selanjutnya zat cair. Nah, kalau zat cair, ciri-cirinya adalah bentuknya berubah sesuai tempatnya. Ya, contohnya air yang ada dalam gelas, itu bentuknya akan menyerupai gelas tersebut. Air yang kemudian minyak yang berada dalam botol tersebut, dia akan bentuknya menyerupai botolnya. Tapi ketika dia dituangkan ke dalam wadah atau mangkuk kecil di sampingnya, dia akan menyerupai bentuk mangkuknya tadi. Jadi bentuknya sesuai dengan tempat atau wadahnya. Sementara volume dan masanya tetap. Jadi kalau misalnya air 10 ml kita masukkan ke dalam botol yang besar, tidak akan bertambah banyak, tetap akan 10 ml gitu ya. Oke, selanjutnya itu tentang gas. Gimana sih ciri-ciri suatu zat dikatakan berwujud gas, ya kan? Yang pertama itu bentuk berubah sesuai tempatnya. Kemudian yang kedua, volume berubah juga sesuai tempatnya. Tetapi masanya tetap. Contohnya, lihat kalau seandainya gas atau udara kita masukkan ke dalam balon yang berbentuk bulat seperti ini, maka bentuknya akan kelihatan bulat. Tapi ketika kita tiup atau kita pindahkan gas tersebut ke dalam balon yang bentuknya persegi seperti ini, maka bentuknya akan menyerupai balon persegi ini. Tapi di sini volumenya berubah. Artinya lihat, di sini balonnya kecil, sementara di sini balon perseginya lebih besar, ya. Hanya saja kalau seandainya massa gas ini kita ukur atau kita timbang, itu massanya tetap tidak akan berubah. Di sini ada tabel mengenai sifat-sifat zat padat, zat cair, dan gas yang bisa dibedakan berdasarkan bentuknya, volumenya, pemampatannya, massa jenisnya, kemudian dia bisa mengalir atau nggak bisa mengalir. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat-sifat suatu zat, sifat fisikanya, sifat kimianya, kemudian proses perubahan suatu zat, dan berbagai macam metode pemisahan suatu campuran, mulai dari yang klasik sampai yang paling modern. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.